Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zamarana Yuriamas dari kelas 11 KA2 nomor absen 30. Saya di sini akan menjelaskan mind map tentang logam transisi Cu atau tembaga. Keberadaan tembaga di alam. Tembaga secara alami terdapat di dalam lapisan kulit bumi dalam berbagai bentuk seperti sulfida, kalkoprit, bornit, kalkosit, kovelit, dalam bentuk karbonat, azurit, dan malachit, dalam bentuk silikat, krisisola, dan dioptase, dan juga sebagai tembaga murni. Tembaga mempunyai sifat kimia, yaitu 1. Tembaga memiliki warna kuning kemerah-merahan. 2. Unsur ini sangat mudah dibentuk, lunak, sehingga mudah dibentuk menjadi pipa, lembaran tipis, kawat. 3. Bersifat sebagai konduktor panas dan listrik yang bagus untuk aliran elektron. 4. Tembaga bersifat keras bila tidak murni. 5. Memiliki titik leleh pada 1084,62 derajat Celcius, sedangkan titik didih pada 2562 derajat Celcius. Sifat kimia. 1. Tembaga merupakan unsur yang relatif tidak reaktif sehingga tahan terhadap korosi. 2. Pada udara yang lembab, permukaan tembaga ditutupi oleh suatu lapisan yang berwarna hijau yang menarik dari tembaga karbonat basa, CuOH2, CO3. 3. Pada suhu sekitar 300 derajat Celcius, tembaga dapat bereaksi dengan oksigen membentuk CuO yang berwarna hitam. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi, sekitar 1000 derajat Celcius, akan terbentuk tembaga 1 oksida Cu2O yang berwarna merah. 4. Tembaga tidak diserang oleh air ataupun uap air dan asam-asam non-oksidator encer seperti HCl encer dan H2SO4 encer. Tetapi HCl pekat dan mendidih menyerang logam tembaga dan membebaskan gas hidrogen. Proses pembuatan tembaga. Tembaga diperoleh dari biji kalkopirit CuFeS2 melalui beberapa tahap, yaitu 1. Penguapan atau flotasi, 2. Pemanggangan, 3. Reduksi, 4. Elektrolisis. Pada tahap penguapan, biji diserbukan sampai halus, kemudian dimasukkan ke dalam campuran air dan minyak. Bagian biji yang mengandung tembaga akan diselaputi oleh minyak, sedangkan zat pengotornya terbawa oleh air. Pada tahap pemanggangan, biji pekat hasil penguapan selanjutnya dipanggang dan terjadi reaksi 4Cu2Fes2 plus 9O2 menjadi 2Cu2S plus 2Fe2O3 plus 6SO2. Pada tahap reduksi, Cu2S yang terjadi dipisahkan dari Fe2O3, kemudian dipanaskan dan dialiri udara dan terjadi reduksi menjadi logam tembaga. Pada tahap elektrolisis, logam tembaga yang diperoleh dari reduksi masih dicampur dengan sedikit argentum, aurum, dan platina, kemudian dimurnikan dengan cara elektrolisis. Tembaga yang tidak murni dipasang sebagai anoda dan sebagai katoda. Digunakan tembaga murni. Dengan elektrolit larutan CuSO4, tembaga di anoda teroksidasi menjadi Cu2+, kemudian direduksi katoda menjadi logam Cu. Manfaat dan penggunaan tembaga. Dimanfaatkan untuk berbagai alat listrik dan rumah tangga. Hampir semua alat rumah tangga, terutama yang berhubungan dengan listrik. 2.
komponen utama perlengkapan handphone, komputer, dan elektronik. 3. Komponen pembuatan perhiasan. Tembaga juga dapat digunakan untuk membuat berbagai perhiasan menarik. 4. Dalam bidang pertanian, logam tembaga dapat digunakan sebagai racun. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.